Oke, selamat malam semuanya. Ternyata banyak juga ya. Ini kalau pasang proyektor masih ya, saya jalanin dulu. Oke, sekarang nggak press lagi. Jadi hari ini, malam ini saya mau bicarakan tentang job manager dan scheduler. Apa sih job manager dan scheduler? Jadi job manager itu ya yang namanya juga namanya manager ya, pasti manage job ya. Dan schedule. Jadi scheduler itu berarti yang ngebikin schedule-nya dulu. Nanti manager yang manage job itu. Nah, mau buat schedule test. Buat apa sih kita bikin schedule test? Ada yang di sini ada yang sering nggak pakai buat apa? Maksudnya bikin tes yang harus di schedule, kemudian bukan pada saat app itu jalan. Ada nggak? Bisa angkat tangan nggak? Yang butuh atau semua app kalian yang kalian buat semuanya dilakukan pada saat app itu terbuka. Sebetulnya banyak ya yang bisa dilakukan. Hari ini kan kita semua tentang networking, tentang masalah networking. Bisa aja kalian punya app, misalnya news app gitu ya. Mungkin nanti Boman bisa lebih banyak bicara tentang news app. Tapi maksudnya news app itu kalian kalau kadang-kadang kalau kalian namanya juga di sini internet, kadang-kadang 3G, 4G bisa kadang-kadang putus nyala atau 3G palsu. Itu kalau kalian tunggu misalnya buka app baru download, misalnya download news kalian, buka app kalian kan biasa blank dulu atau loading dulu kan. Nah loading kalau lama banget itu user marah atau enggak? Pasti kalau saya jadi usernya sih pasti saya marah gitu kan. Ini kok lemot banget ya app gitu. Padahal networknya yang lemot. Nah kalau kalian misalnya punya news app seperti itu, kalian bisa optimize news app itu mungkin dengan schedule test. Jadi kalian bisa mungkin pre-fetch data itu, misalnya news terbaru mungkin kalian bisa download terlebih dahulu pada saat misalnya device itu terkonek ke WiFi, atau nanti banyak faktor-faktor lain yang kalian bisa pilih gitu. Kapan tes itu akan jalan? Jadi caranya gimana nih? Oke, tadi kan kita bilang schedule test. Caranya pertama, ini kenapa kok alarm manager bukan job scheduler? Nah, pertama ya sebelum ada job scheduler kan kita pasti pakai alarm manager. Di sini yang udah pakai alarm manager siapa? Pasti lebih banyak ya. Oh, ya lebih banyak lah. Nah, alarm manager itu berguna sekali buat apa? Buat schedule repetitive task. Bisa aja kalian melakukan schedule misalnya download news setiap 15 menit sekali atau setiap 1 jam sekali. Tapi bahayanya gimana? Kalau app kalian nyala 15 menit sekali, kalian jalanin service buat fetch itu, nanti app-nya misalnya app lain ada di handphone kalian rata-rata kebanyakan user di sini itu ada 35 app kebanyakan mereka install, dan 35 app itu kalau mereka semua jalan periodic test 15 menit sekali atau 1 jam sekali, apa terjadi? Baterai kalian habis. Oh, run out battery ini kita nih, baterainya habis, cari charger. Nah, oleh karena itu Google pada waktu merilis Lollipop, dia merilis namanya Job Scheduler. Job Scheduler ini lebih advance daripada Alarm Manager. Jadi kalian bisa nge-schedule test dengan banyak kondisi dengan banyak rules. Jadi kalian bisa membuat tes yang akan jalan misalnya pas handphone itu lagi connect sama WiFi. Atau misalnya kalian mau bikin tes yang misalnya jalannya 15 menit sekali minimum, tapi ya terserah sih, nggak terlalu penting gitu kan. Maksudnya nggak terlalu harus 15 menit sekali jalan. Bisa aja jadi 20 menit, nanti dibarengin sama tes lain. Atau bisa juga pas lagi kalian tes ini jalan karena nggak terlalu penting, bisa dijalankan pas lagi
device user itu lagi terconnect ke lagi charging. Jadi malam-malam kalau lagi charging connect wifi baru download tuh use. Jadi buat besok pagi buka-buka langsung udah ada Nah, ini ada nggak yang pakai namanya timer test? Ini jangan dijadikan buat melakukan hal-hal buat melakukan periodic test ya, maksudnya schedule test. Karena biarpun kalian bisa melakukan secara timer misalnya 15 menit sekali, 20 menit sekali, tapi kan kalian harus jalankan timer test ini ada di activity atau di service kalian. Dan ini bisa dimatikan oleh, bisa di-kill oleh OS. Jadi, janganlah sekali-sekali pakai timer test ya. Nah, kenapa tadi job scheduler? Saya tadi udah ceritain tadi pertama, penghematan baterai. Terus, kalau network gak stabil, misalnya networknya mati di tengah-tengah, apakah bisa job itu di-retry? Nah, itu gunanya job scheduler. Itu semua bisa diatasi oleh job scheduler. Juga, biarpun aplikasi sudah terrestart, job scheduler itu karena kita pas lagi buat service buat job service jobnya itu akan dijalankan oleh job manager di OS level. Jadi application mau restart itu tetap bertahan di sana. Nah, ini ciri-ciri tes yang cocok, bukan ciri-ciri pacar yang cocok ya. Ini ciri-ciri tes yang cocok buat pakai job scheduler. Tadi kan saya udah sebutin tadi pasti ya tidak punya UI, namanya juga background process, nggak boleh ada UI. Nah terus juga mungkin tes ini butuh connect-nya ke yang WiFi, jangan yang 3G misalnya. Jadi bisa di-set seperti itu. Terus juga bisa dijalankan bersama-sama. Jadi intinya kalian bikin bikin job, scheduling job misalnya. Saya jadwalin job ini jalan di sini, job ini jalannya satu lagi jalannya di sini. Secara di Android di job scheduler itu akan kadang-kadang dibarengin. Jadi kalian nggak bisa set bakal jalan 15 menit persis tepat, nggak bisa. Jadi job ini bisa kadang-kadang sama Android akan dijalankan secara bersamaan, biar kalau bersamaan itu lebih efisien. Juga nah ini tadi kan saya juga udah jelasin, timing tidak penting. Jadi kalian jangan taruh di job scheduler, anggap bahwa itu akan berjalan misalnya 15 menit sekali tepat, nggak bisa. Karena namanya tadi kan harus di batch sama OS. Nah, terus juga kita bisa bikin tes yang ciri-cirinya butuh pada saat kita pas lagi charging aja deh, biar nggak habis baterai, misalnya buat malam hari. Itu juga bisa. Oke, jadi pertama kita masuk dulu ke job. Di sini kita lihat jobnya itu tes kalian yang mau di schedule. Yaitu kalian tinggal buat seperti ini. Jadi kalian bisa bikin kelas yang extend namanya job service. Job service ini yang kalian harus override yaitu adalah on start job sama on stop job. Jadi tinggal kalian override ini, on start jobnya kalian misalnya ngelakuin misalnya jalanin pakai retrofit. Tadi kita dengar banyak sekali ya tentang retrofit. Saya juga pakai retrofit. Jadi kalian bisa masukkan network operation di sini, misalnya fetch data dari API buat download semua news buat malam besok pagi. Nah, ini return true sama return false bedanya apa? Kalau return true, return false, kalian return false itu berarti kalian cuma melakukan tes. Misalnya tesnya memang udah selesai, kalian masuk return false, itu berarti artinya job itu udah selesai. Tapi kalau kalian return true, itu berarti artinya kalian melakukan asynchronous test. Jadi kalian bisa di sini panggil retrofit. Kan kalian kan network call itu kan nggak bisa maksudnya kita jalanin asynchronous kan. Jadi belum tahu selesai kapan, tapi udah sampai sini. Jadi kalian return true. Kalau return true artinya job ini sama job manager akan dianggap job ini belum selesai sampai kalian memanggil namanya job finish. Jadi kalian bisa kasih tahu ke job manager kalau udah selesai dengan cara memanggil job finish.
Nah, ini on stop job, jadi kalau pas lagi tiba-tiba kalian masih jalan nih misalnya, networknya belum selesai, tapi tiba-tiba memang harus dimatiin, di cancel sama user, schedule jobnya, atau misalnya sama hal-hal lain, itu jadi kalian dipanggil sini, jadi kalian bisa handle sendiri. Oke, yang paling penting ini adalah job info. Tadi kan kita udah bicarakan tentang job itu sendiri, jobnya itu apa gitu kan. Nah, job info ini, jadi kita paling penting adalah job info builder ini. Jadi kalian harus memakai builder ini untuk menambah kondisi-kondisi di mana schedule job yang akan dijalankan tadi itu, job yang extended job service tadi akan jalan. Ini saya ada contohnya. Jadi misalnya kalian bisa nambahin constraint, device sedang dalam keadaan charging baru boleh jalan. Service-nya, device sedang idle. Ini beberapa contoh ya, sedang terkoneksi WiFi, atau kita nggak peduli tentang WiFi. Terus bisa ada juga deadline tertentu. Jadi kalian misalnya, kalian ini masukin semua oh kita harus tes ini dalam keadaan charging, dalam keadaan idle, dan ini tiga-tiganya harus kena. Tapi kalau tiga-tiga harus kena, mungkin user itu mungkin pas lagi charging dia nggak ada kena WiFi, ya bisa juga kan. Jadi nggak pernah jalan tuh tes kalau kalian nggak set deadline. Jadi kalian bisa juga set deadline, misalnya deadline itu mungkin sejam ke depan gitu. Antara sejam ke depan kalau constraint ini yang tadi di atas kalian udah set tidak tercapai, kalau kalian set deadline berarti job itu akan dipaksa jalan, biarpun nggak kena 3 constraint itu. Jadi jangan lupa kasih deadline, karena kalau kalian terlalu banyak kondisi-kondisi dan nggak pernah kena semua, nanti nggak jalan-jalan jadinya. Nah, juga kalian bisa set time window. Misalnya kalian cuma boleh jalannya misalnya malam hari atau siang hari atau pagi hari, kalian juga bisa. Dan dengan delay tertentu, misalnya setelah ini job schedule kita pas itu jalanin schedule harus minimal misalnya ada 1 jam delay baru boleh jalan gitu. Itu bisa juga. Nah, ini contoh kodenya. Jadi kalau kalian lihat di sini buildernya ini, kalian bisa nambahin semua banyak metode untuk menambahkan kondisi. Jadi kalian di sini contoh ada minimum latency, ada override deadline, ada required network type. Jadi ini kan job info network type unmetered. Kalau network type unmetered berarti artinya itu yang nggak ada kuotanya. Nah, itu biasa WiFi. Kalau kalian bikin job info network any type, itu jadinya kalian pakai 3G, 4G dia nggak peduli, pokoknya dia bakal jalan. Nah, ini juga set requires device idle. Nah, tadi yang kalau misalnya device itu sedang lagi prosesnya banyak, lagi main game, dia nggak bakal jalan. Kalau kalian require device idle. Nah, require charging. Nah, ini tadi ya kalau pas lagi charging baru bisa jalan. Jadi kalau kalian set semua ini semua, kan banyak banget nih kayak kondisinya. Jadi mungkin bisa nggak jalan. Jadi kalian jangan lupa override deadline harus di set supaya minimal jalan setiap sejam sekali atau 3 jam sekali misalnya contoh. Dan di sini tinggal kalian panggil, dapetin job schedulernya yang ada di sistem, tinggal kalian schedule job yang kalian tadi baru build. Nah, tapi ada paketnya. Job scheduler ini cuma jalan di API 21 ke atas. Waduh, ini jadi paling dibenci kali ya ini. Jadi cuma works on lollipop and above. Nanti saya bilangin Google deh. Nah, tapi ada alternatif ya. Jadi kalian ada beberapa alternatif. Tenang aja, jadi bukannya saya tadi bikin itu job manager, job scheduler itu buat apa, kan itu intinya kalian tahu gunanya buat apa. Nah, kalian
sekarang pasti kan bikin app nggak mungkin di atas Lollipop, gitu, karena pasti banyak orang nggak bisa install app kalian. Jadi ada beberapa alternatif. Ini yang dua yang saya rekomen adalah Android Job. Android Job itu buatan Evernote. Jadi ini mereka bikin library yang dimana kalian bisa melakukan seperti apa yang tadi kita bicarakan di atas tadi. Cuman dia bakal, misalnya kalau kalian jalan di Lollipop, itu akan dibikin sebagai job scheduler. Dia bakal implementasinya pakai job scheduler. Tapi kalau di bawah-bawahnya kayaknya dia pakai alarm manager, pakai beberapa hal yang bisa buat seperti itu. Tapi mungkin nggak seefisien kalau jalan di Lollipop ya. Jadi yang pakai batch ngelakuin job-job itu berbarengan itu, kalau third party library kadang-kadang agak susah karena itu kan bukan ranahnya dia. Kalau kalian jalankan library itu, kita nggak bisa nyentuh proses orang lain punya. Gitu. Juga satu lagi ada dari Google dibikin, ini benar-benar memang network related ya, sesuai dengan topik tema hari ini, yaitu GCM Network Manager. Kalian mungkin pikir, loh kok GCM itu bukan buat push. Ternyata saya pas lagi itu juga, oh ternyata ada juga GCM Network Manager. Itu Google membuat ini untuk melakukan, ya intinya buat men-schedule tes-tes network related stuff gitu. Jadi kalau di Lollipop ke atas, semua ini akan pakai job scheduler sebetulnya. Cuma mereka ada caranya untuk melakukan tes-tes atau job-job untuk device di bawah Lollipop. Oke, jadi demo time. Ini ada source code-nya ada di sini. Nanti kalian kan materinya akan dipublish. Jadi ini based dari sampelnya Google juga. Jadi sebetulnya kodenya simple ya. Tadi kan kita bilang kita harus extend namanya dari job service buat bikin jobnya. Jadi kalian bisa define job-job itu dengan bikin kelas yang extend job service. Dan kalian yang harus di-override yaitu adalah on start job sama on stop job. Jadi kalau kalian di sini ya bikin log I on start job, terus nanti kalau di cancel on stop job. Terus di main activity-nya, jadi sebetulnya simple. Ini nanti sebetulnya saya mau buat tunjukin ini. Jadi di sini kita bikin builder, job info builder tadi yang kita udah bicarakan. Dan kalian set parameter-parameternya, kalian mau jalan ini di pas deadline berapa, mau tadi yang network type unmetered atau network type any. Kalau network type any berarti job kalian akan jalan di network apapun. Dan juga device idle dan charging. Nah, setelah itu tinggal kalian jalanin schedule tes ini. Dan ini saya bilang seperti tadi saya udah ingatin dari awal, ini nggak bisa kalian bikin ini timingnya yang akurat gitu. Maksudnya nggak bisa job ini kalian expect ini bakal akurat 15 menit ke depan bakal jalan. Misalnya kalian set delay 10 detik minimal, itu kamu berarti detik 11 jadi jam jalan. Bisa aja nanti detik 15 atau mungkin di batch sama operasi lain gitu. Nah, jadi kalau tadi saya misalnya clear lognya kita ini ya, saya misalnya connectivity any, timingnya misalnya delaynya 10, deadline-nya 20. Nah kalau saya set ini berarti timing ini bakal jalannya delaynya 10, terus 20. Maksudnya minimal 10, nggak mungkin jalan sebelum itu. Jadi misalnya saya schedule job. Kalau kalian lihat di sini kan belum ada kayak on start job atau apa-apa, karena memang tadi saya minum delaynya 10, deadline-nya 20. Kadang-kadang malah kayak nggak jalan sampai dia tunggu ada tiba-tiba kita kalau misalnya schedule job lagi, kadang-kadang dia bakal batch yang sama. Semoga jalan. Karena ini benar-benar ini tergantung job manajernya gitu. Jadi kadang-kadang saya pas saya tes, kadang-kadang ya agak telat tuh.
misalnya ada on start job 0. Tapi ini nggak ke stop, ini sebetulnya masih jalan karena tadi kita returnnya true. Kalau return false baru dia selesai. Nah ini jalan yang kedua. Karena kita minimum delay-nya berapa kan? Nah, tapi kalau kita cancel, nanti kalian lihat on stop job sama on stop job satu. Jadi tadi ya belum selesai. Jadi kalian harus ingat bahwa kalian jangan sampai salah tadi ininya di job service-nya ini kalian mungkin harus pastiin baca dokumentasi return true atau return false yang harus kalian lakukan. Jadi ingat aja kalau tadi di on start job, kalau return true berarti artinya kalian bakal yang ngasih tahu ke job manager kalau udah selesai. Kalau kalian return false, job manager anggap berarti udah pas sampai titik situ, berarti udah selesai. Begitu. Oke. Jadi ini nanti kalian bisa main-main di GitHub, bisa download source code-nya. Terima kasih. Mas Wijik bakal bicara tentang ELF untuk